Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Anggraini, NPM 5020083 dari Prodi PGSD kelas 2B dengan mata kuliah Pendidikan Karakter dosen pengampu Pak Tio Gusti Satra MPD. Baiklah, di sini saya menyampaikan sebuah materi yang berjudul penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter. Adapun 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep dasar penilaian otentik. Yang kedua yaitu bisakah karakter anak dinilai atau diukur. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Dan yang keempat yaitu mengembangkan model penilaian karakter berdasarkan penilaian otentik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar penilaian otentik. Penilaian otentik didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang dikemaskan dalam konteks yang bermakna bagi siswa, sehingga memungkinkan siswa membuat hubungan antara pengalaman nyata dengan ide-ide yang dipelajarinya di sekolah. Dalam prosesnya, penilaian otentik berfokus pada kemampuan pemecahan masalah yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan berfokus pada tahap belajar yang lebih kompleks. Penilaian ini tidak hanya berkenaan dengan kemampuan siswa menjawab pertanyaan bagaimana layaknya penilaian tradisional. Penilaian otentik dikembangkan untuk menemukan apa yang siswa tahu dan apa yang siswa bisa lakukan dengan pengetahuannya tersebut. Berdasarkan sudut pandang ini, penilaian otentik adalah penilaian yang berkenaan dengan pemahaman dan implementasinya. Selanjutnya, bisakah karakter anak diukur dan dinilai? Bisa, karena anak dapat diukur dengan melihat proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka akan membentuk karakteristik anak yang berbeda-beda. Dalam pengukurannya, kita dapat mengetahui sudah sejauh mana anak tersebut mengalami perubahan sehingga kita dapat menilai karakteristik tersebut. Materi yang ketiga yaitu strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Penilaian otentik dapat menunjang penilaian karakter untuk membentuk karakter peserta didik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambar perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh pendidik agar bisa memastikan bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran dengan benar. Untuk mampu mengukur perkembangan karakter siswa, diperlukan sebuah alat yang secara otomatis mampu mengukur aktivitas dan sekaligus menunjukkan karakter siswa. Alat itu adalah penilaian otentik. Pembentukan karakter melalui pembelajaran di sekolah bisa dilakukan dengan mengadopsi setiap nilai-nilai karakter bangsa pada setiap mata pelajaran yang sedang diajarkan. Penilaian otentik akan mampu memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Penilaian otentik ini akan membawa pengaruh positif bagi berlangsungnya pembentukan karakter peserta didik. Materi yang ketiga yaitu mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika akan mengembangkan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Mueller Nurgianto 2019 dan Neumann et al. Tahun 1995 mengemukakan 4 langkah untuk mengembangkan penilaian otentik, yaitu yang pertama penentuan standar, yang kedua yaitu penentuan tugas otentik, yang ketiga yaitu pembuatan kriteria, dan yang keempat yaitu pembuatan rubrik. Mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik mengacu pada pendapat Budi Mansyah dan kawan-kawan pada tahun 2010. Model pendidikan karakter dilakukan melalui 3 modus, yaitu yang pertama, melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam kapasitasnya sebagai mata pelajaran yang menjadi menu wajib bagi seluruh siswa yang diberikan pada masa-masa awal siswa belajar di sekolah.
Yang kedua, mengoptimalkan layanan bimbingan konseling kepada para siswa baik dari dalam maupun dari luar jam pelajaran, yang diarahkan untuk mendorong siswa agar mampu menyelesaikan masalah dirinya sendiri sehingga tumbuh kesadaran akan segala potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, penyelenggaraan penelitian, pengamatan, sosialisasi, study tour, atau perkemahan yang merupakan menu wajib pada masa-masa akhir siswa menimba ilmu. Baiklah, itu saja materi yang kita dapat bahas pada pertemuan pada kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.